Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Krisnaha. Siang ini saya berada dengan salah satu toko dari Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. H.C. Syarif Andi Syahriansyah Alwi Latemupage Aruparoto. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat punya pengaruh, terutama dari Bugis, Bone, Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan kesempatan sama beliau untuk menjelaskan sebenarnya latar belakang dari Bapak. Saya panggil aja Puang Alwi ya, Puang ya. Puang Alwi ini seperti apa sih? Silakan, Puang. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu kita. Jadi saya kebetulan berdarah campuran ya. Jadi ada darah Bone, ada darah Goa, ada darah Luwu. Nah, itu dari kakek saya. Dan kebetulan saya sendiri dari Sultan Bone kedua tiga. Terus aktif di beberapa kegiatan di nasional. Nah, kalau di nasional saya selaku ketua umum salah satu lembaga yang bernama Salatin Ashraf Al-Jahra. Nah, Salatin Ashraf Al-Jahra ini adalah lembaga yang menghimpun para keturunan Nabi Muhammad. Nah, jadi yang ada di kesultanan-kesultanan di seluruh Indonesia, sampai luar negeri, dunia sampai ya. luar negeri. Okay. Nah, jadi tapi hanya khusus untuk keturunan raja dan sultan dan bangsawan. Nah, itu. Okay. Itu satu. Kemudian saya juga aktif di Bapakma. Kemarin baru dikukuhkan kemarin di Badan Pelaksana Musyawarah Agung. Itu kita berkumpul semua asosiasi di situ. Asosiasi itu ada beberapa asosiasi kerajaan. Kita bersepakat untuk berhimpun semacam forum komunikasi agar kita bisa menyatukan visi filosofi kita dalam suatu gerakan untuk kebaikan umat. Nah, yang terakhir saya juga aktif di kekerabatan keluarga Arumparoto Bone. Arumparoto Bone ya, sesuai dengan namanya ya, Puang ya. Saya dari Terah situ. Jadi Latemupage Arumparoto itu anak dari Latan Ceritapu Arumpone kedua tiga. Arumpone kedua tiga ya, Raja Bone ya. Jadi Raja Bone, beliau itu Arumparoto ini juga sebagai petak Punggau Bone. Nah, sekaligus juga beliau diberikan orang ayah beliau wilayah di daerah Paroto namanya. Sehingga beliau itu kalau di Bone dikenal dengan Arumparoto. Arumparoto ya. Salah satu bagian ini Arumparoto ini apa kerajaan tersendiri atau bagian dari kerajaan Bone sendiri, Puang? Jadi begini, kalau istilahnya kalau di Bone itu ada Arumpalili namanya itu. Palili. Nah, itu jadi kerajaan-kerajaan bagian lah. Gitu. Jadi raja punya anak diberikan wilayah jadi semacam otonom iya. Ya, otonomi kalau di zaman sekarang. Iya betul. Ibaratnya kan otonomi khusus. Iya. Nah, kalau Indonesia itu punya negara, itu punya provinsi sub-subnya masing-masing. Oke. Gitulah. Nah, anak-anak beliau itu salah satunya beliau ini dikasih hampir anak-anak beliau itu dikasih semua wilayah ya untuk memerintah. Jadi walaupun beliau dikasih wilayah di Paroto, ini beliau juga selaku Panglima Besar Bone. Jadi sekaligus beliau Panglima Besar Kerajaan Bone dan gelar beliau Petak Punggau Bone. Nah, itu. Jadi beliau itu raja di Paroto seperti Arumpalaka kan. Iya. Palaka. Nah, tapi juga beliau mempunyai jabatan di Bone sebagai panglima. Panglima ya, panglima perang ya. Ponggawa ya. Iya, Ponggawa. Jadi kalau ada perang-perang, beliau yang maju Betul. Nah, begitu.
tentang itu. Tentang itulah sekilas lah tentang Aruparoto ya. Aruparoto. Berarti bagian kecil dari kerajaan Bone yang dipegang adalah anak Raja Bone itu Raja sendiri Bone, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai kerajaan nih, pasti kan erat kaitannya dengan budaya nih. Nah, kalau menurut Puang nih, terutama budaya Bugis, kerajaan Bone pada khususnya, Puang melihatnya sekarang seperti apa sih? Ya, memang secara umum kita ini kan secara umum lah. Kalau kita bicara khusus secara umum, kalau kita lihat di Indonesia ini kan anak-anak milenial ini kan sekarang lebih banyak terpengaruh dengan budaya luar, budaya dari barat ya. Jadi memang kita masing-masing daerah tuh wajib menggalakkan itu budaya-budaya itu supaya kita tidak tergerus begitu. Makanya saya selalu berbicara, saya orang nasionalis, saya orang budaya, dan saya orang religius begitu. Jadi basis saya itu 3 itu, nasionalis, budaya, dan religi. Dan kalau saya pribadi ngelihat nih Puang, ini memang benar nggak sih ini saya secara pribadi, budaya ini kan harus sejalan dengan agama, benar nggak Puang? Betul. Jadi memang budaya kan, jadi budaya itu kan pasti sinergis dengan religi. Jadi mau religi apa saja dia, mau di tiap-tiap daerah itu pasti itu, seperti di Bali, seperti di daerah Kalimantan, di Papua, pasti itu erat kaitan dengan mempersatukan budaya ini adalah unsur ibaratnya tali ya Puang ya. Dia bisa menyatukan semua, mau dari segala etnis, unsur apapun itu bisa menyatu ya Puang ya. Makanya dalam budaya ini sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan sebenarnya. Jadi jati diri bangsa kita itu sebenarnya budaya. Ya. Orang luar negeri itu kenalnya dengan kita ini kan, Indonesia ini kan karena aneka ragam budayanya kan. Kalau budaya Barat kan mereka enggak mungkin di sini. Karena mereka melihat kita nih etnik ini, ada etnik ini, beberapa etnik ini. Nah, jadi karena adanya unsur budaya itulah mereka tertarik berkunjung ke kita begitu. Berarti boleh dibilang Pong, kalau budaya kita ini adalah identitas kebangsaan kita dong. Itu betul ya. Jelas. Dan itu harus tetap digaungkan sampai sekarang ya Pong. Nah, kalau berbicara mengenai gaungnya, aktivitas sekarang yang dilakukan itu seperti apa sih Pong? Kalau kita ngebahas tentang budaya nih Pong, aktivitas yang sekarang dilakukan apa nih Puang yang berkaitan dengan budaya nih yang saat ini ya Puang? Jadi saya sering melakukan karena anggota saya itu rata-rata memang dari kerabat kesultanan kerajaan, jadi kita mendorong itu semacam festival adat, yang istilahnya menghidupkan kearifan lokal. Jadi kita sinergis itu yang saya bilang tadi, gerakan nasionalis, kultural, dan religiusnya. 3 hal itu yang kita tekankan. 3 hal ini harus kita pelihara terus di zaman milenial ini kan gitu. Dan kalau perlu anak-anak muda itu tuntun untuk itu gitu. Nah, jadi kita harapkan tokoh-tokoh muda yang memang yang interest terhadap budaya. Kan sulit, kadang banyak orang pintar yang sudah modern tapi kadang-kadang melupakan budaya karena menganggap hal budaya ini maaf nih Puang. Kalau ada saya salah ini tolong dibenarin. Karena setelah saya sendiri membaca beberapa kali, melihat, mengamati, orang kita tuh sebenarnya sudah keluar dari rule Pancasila, terutama sila ke-1 ya. Sila ke-1 kita itu sudah berubah, bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Esa. Jadi budaya itu selalu dianggap apabila ada materi baru dianggap bisa dikulik secara dalam. Padahal sementara sendiri budaya ini kan tidak perlu Puang. Kalau menurut saya ini kan suatu kebanggaan buat kita, tidak perlu berupa baru materi baru bisa menggerakkan budaya, betul ya? Ya itu
identitas kita. Identitas kita lebih tepatnya. Nah, aktivitas yang dilakukan ada nggak sih semacam kayak simposium, seminar atau apa untuk menggaungkan budaya ini? Ada memang itu kan sering kita lakukan itu kegiatan kan. Nah, contohnya yang hari ini kan dan kemarin juga waktu di Bandung kan. Kita bekerja sama dengan Pemuda Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia kan. Untuk itu sinergitas kebudayaan itu begitu. Jadi para raja, sultan, pemangku adat berkumpul melakukan hal-hal yang positif kebangsaan, bicara hal-hal kebangsaan gitu kan, supaya anak-anak muda tadi yang aktif di kepemudaan mereka juga ikut mendorong, ikut tergerak gitu. Karena kan selama ini mungkin peribahasa benar ya Pong ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah kan pemuda-pemuda ini kan bagian-bagian daripada Yong Japa, betul. Yong Celebes, betul Andalas, ya kan? betul yang dulunya itu kan, dan ini kan basisnya kebudayaan semua gitu. Hidup kita benar nggak nih Pak, manusia kalau saya pribadi ngeliat, ini Erik pribadi ngeliat bahwa budaya itu adalah di mana manusia mulai lahir sampai meninggal itu adalah budaya semua, benar nggak? Betul budaya itu memang, budaya itu memang sejak manusia lahir itu akan sampai meninggal ya Bang ya. Di mana dia tinggal, dia itulah dia hidup dalam kultur tadi itu kan, kebudayaan. Nah kalau kita kembali mengenai kegiatan budaya nih, kayak simposium seperti apa sih sekarang yang dilakukan Pong? Ya ini contoh yang dilakukan saudara-saudara kita, kerabat kita yang dilakukan salah satu organisasi asosiasi ini pada hari ini kan simposium tentang haulayat, tanah adat dan sebagainya kan itu. Kemudian revitalisasi Kesultanan Kerajaan Pemangku Adat, Lingsir dan sebagainya. Nah, ini kan artinya penyadaran, artinya bergerak secara hukum, ada landasan hukumnya begitu. Jadi tidak serampangan lah. Jadi ada koridor-koridor yang harus dilalui, dan di situ juga kita melibatkan para pakar, pakar hukum. Nah, di situ kan ada juga profesor, ada doktor, ada macam-macam lah pokoknya. Dan dikulik memang benar-benar detail supaya tidak salah langkah ya Puang ya. Betul. Berarti kalau kita mau ngomongin mengenai misalnya kayak adat, ini terkait dengan kayak apa sih penggunaan tanah adat atau tanah di suatu kawasan ya Puang ya? Betul. Nah di simposium ini ada yang dibahas itu nggak Puang? Ada memang. Ya ada yang istilahnya meminta lah. Mereka meminta hak mereka yang dulu yang pernah di zaman kerajaan kesultanan itu pernah diberikan peluang untuk itu begitu. Jadi mereka ingin kembali agar hak-hak itu memang digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Gitu. Tapi kembali ke rakyat ya, seperti undang-undang kita bahwa apa sih tanah, air dan yang terkandung di dalamnya itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat ya. Yang urayan saudara kita tadi kan profesor itu salah satunya kan itu. Jadi ada landasannya memang. Ada landasan hukumnya ya. Kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat kan begitu. Berarti ini erat kaitannya misalnya kalau pengelola nih suatu badan usaha mengelola, dia harus punya tanggung jawab sosial dong Puang. Dengan masyarakat dan lingkungan dong. Makanya tadi kan juga disinggung istilahnya kalau setiap perusahaan atau badan usaha mengelola, mereka punya tanggung jawab itu, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ya. Iya, dan itu wajib punya dikeluarkan. Nah itu apakah sudah dilaksanakan tuh kita nggak tahu, alam. Nah masyarakat adalah yang mendorong untuk itu begitu. Nah, kalau kita saya dengar tadi nih Puang ngomong tanggung jawab sosial yang wajib sama sosial dan lingkungan yang wajib. Berarti ini tidak seperti yang CSR yang kita tahu bahwa orang kan tahunya kalau tanggung jawab sosial, saya sendiri tahunya tanggung jawab sosial itu CSR. Berarti ini beda dengan CSR ya Puang? Jadi kalau menurut uraian Prof tadi pakar hukum itu berbeda memang kalau uraian beliau. Jadi ada memang saya lupa undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang itu gitu. Jadi ada tanggung jawab perusahaan itu terhadap lingkungan. Nah itu wajib. Gitu. Hukumnya wajib ya? Hukumnya wajib. Nah itu saya tidak tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum.
itu PP-nya apakah sudah ada mengatur atau itu belum kan. Nah itu jadi ada undang-undang mesti ada PP yang mengatur gitu. Betul. Aturan teknisnya. Betul. Nah begitu, jangan sampai timpang, undang-undangnya ada tapi PP-nya tidak ada. Betul, ini kan harus sinkron semua ya Pak. Iya. Jadi bisa berjalan seiringan. Nah itu jadi kita dari masyarakat adat mendorong itu sebenarnya tadi. Jadi untuk kemakmuran rakyat lah, intinya itu. Jangan sampai suatu lahan dikuasai oleh korporasi tertentu atau individual tertentu hanya untuk kepentingan bisnis. Kepentingan golongan tidak untuk rakyat ya. Berarti kalau saya telah Bang ya, dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib itu sebenarnya kalau memang sudah ada peraturan undang-undangnya, ini kalau diterapkan luar biasa manfaatnya untuk lingkungan sekitar. Contoh kita agak-agak miris ya, bukannya ini ya Bang ya. Kita ada beberapa contoh daerah pertambangan ya. Kita lihat di kawasan itu sangat menghasilkan tapi lingkungan sekitarnya seperti apa itu tidak punya dampak karena orang-orang sekitar juga tidak dipekerjakan secara maksimal. Hanya mereka mengerut yang ditinggalkan adalah lahan bermasalah. Betul. Itu. Jadi banyak memang itu hasil daerah-daerah seperti tambang dan sebagainya itu misalnya setelah dibongkar digali menyisakan ditinggalin begitu danau dan sebagainya kan. Nah ini kan peran dari masyarakat adat juga perlu kita dorong, pemerintah juga bersinergis dan masyarakat adat itu gitu. Berarti ini kan masyarakat adat ini sangat penting, perannya itu sangat boleh dikata sangat vital ya Pak. Penting. Kan di setiap daerah itu kan pasti ada raja, ada sultan, ada pemangku adat kan begitu. Berarti itu perlu digaungkan lagi supaya peraturan perundang-undangan ini bisa berjalan dan bisa dikawal sampai ke masyarakat semestinya ya Pak. Iya. Memang semestinya begitu seharusnya kan. Seharusnya ya. Jadi dengan adanya aturan-aturan tadi itu mestinya mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan golongan tertentu atau individu tertentu kan begitu. Lebih ke umat lah ya, umat manusia ya, masyarakat pada umumnya ya. Jadi masyarakat tuh nggak ada lagi yang cerita ini masyarakat nggak mampu. Masalah nggak mampu, tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa buat berobat, tidak bisa buat biaya hidup sehari-hari. Pastinya kan dengan adanya perusahaan di situ, masyarakatnya tuh bisa maju gitu. Soal pendidikan, soal kesehatan kan gitu. Karena sudah tertera sendiri ada undang-undang yang mewajibkan di mana korporasi ini wajib dan bertanggung jawab sama lingkungan sekitarnya ya, masyarakat dan dampak lingkungan gitu. Jadi itu tanggung jawab perusahaan tadi. Jadi misalnya di daerah tersebut perusahaan beroperasi dan perusahaan misalnya mendidik anak di daerah tersebut untuk sekolah, kuliah, sekolah tinggi lah, dengan harapan nanti begitu dilulus bisa membangun desanya dan sebagainya. Betul. Nah, begitu. Itu kan harus kembali lagi budaya itu harus ditanamkan ya Puang ya. Nah kalau Puang lihat tadi kan sempat menyinggung tentang kaum milenial. Harapan Puang nih untuk kaum milenial ini supaya bisa tetap memelihara budaya dan melestarikan budaya seperti apa sih? Iya. Nah kalau tadi kan kita berbicara nih, tadi kan Puang sempat menyinggung kaum milenial ini gimana caranya bisa tetap mencintai budaya, melestarikan budaya ini. Harapan yang bisa dilakukan untuk kaum milenial ini supaya budaya itu tetap lestari seperti apa sih Puang harapannya? Memang begini, saya kan berprinsip bahwa 3 hal yang saya concern saya itu nasionalisme, kultural, dan religius. Jadi 3 hal ini mesti kita tanamkan ke pemuda-pemuda kita, anak-anak muda kita, kaum milenial itu. Mereka ini kan tonggak estafet pejuang bangsa kita ini kan. Nah, sekaligus mereka mencintai budaya. Ya mungkin nanti saudara-saudara kita yang konsen di bidang kebudayaan dan sebagainya bisa membuat event-event yang untuk anak muda. Tapi tidak meninggalkan keaslian ya Puang ya. Betul. Jadi
event-event yang berbau budaya. Betul. Tapi dikemas dalam bentuk modern. Pemasarannya itu, cara bermarketing itu lebih bagus ya Puang ya. Salah nggak sih Puang nih? Saya selalu minta ini ngomong ini karena saya takut salah. Kalau menurut saya pribadi, menurut Erik pribadi nih, budaya itu kan perlu adanya 3. Ada pemberian pupuk, pemberian air sama oksigen. Ibarat budaya ini kan sebuah pohon, Puang. Kalau pohon itu kan nggak bisa diangkat akarnya. Selama ini kan yang beredar adalah angkat akar budaya. Kan ibarat pohon kan mati. Salah nggak sih kalau kita memperkuat akar budaya dengan memberikan 3 unsur, yaitu pupuk, dengan melestarikan, memelihara budaya ini secara benar, kemudian memberikan air, menyampaikan budaya ini secara benar ke publik, kemudian memberikan oksigen dengan kreativitas yang tinggi, tapi tidak lari dari pakem budaya, tidak lari dari keaslian budaya. Menurut Puang itu gimana? Ya itu bagus sekali tuh ide yang begitu tuh kan. Jadi pada prinsipnya bagaimana budaya itu bisa lestari di dari masa dulu sampai yang akan datang. Dan jadi akan ada selamanya ya. Berarti harapan Puang di sini bagaimana caranya kaum milenial ini bergerak, berkreativitas setinggi mungkin supaya nanti ke depannya mereka bisa bikin event yang berbau budaya. Betul. Itu harapan kita. Harapannya ya, Bang. Jadi bukan menonjolkan budaya luar. Bukan. Jadi keindonesiaan kayak pesan Bung Karno dulu kan dia pernah punya pesan. Kalau engkau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau engkau jadi orang Nasrani, jangan jadi orang Yahudi. Kalau engkau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Tetap jadi bangga dengan kebudayaan Nusantara Indonesia tercinta. Ya itulah. Jadi kita tetap yang tadi, makanya saya bilang nasionalisme, kultural dan religius tadi. Itu harus sejalan ya Puang ya. Satu paket ya. 3 hal itu yang mesti kita ide dasarnya itu yang perlu kita tanamkan itu. 3 hal itu. Jadi nanti para pelanjut kita ini kan kita kan sudah tua-tua nih. Nah yang muda-muda lagi lah yang lanjutkan. Bagian yang muda ini meneruskan estafet ya Puang ya. Yang muda ini kan energik lah mereka kan. Energi baru lah gitu. Kalau kita yang sudah tua nih ya dewan pengarah aja lah. Tetap behind the scene ya Puang ya. Ya kan kita juga yang muda ini kalau tidak ada arahan dari orang tua juga kita nggak bisa tahu caranya mau gimana. Tetap orang tua itu harus ibaratnya kembali jas merah, jangan melupakan sejarah. Sejarah kita pribadi bukan cuma sejarah bangsa. Asal usul kita ya Puang ya. Ya udah, terima kasih banyak nih lo waktunya nih Puang, kita sudah bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Saya juga nambah ilmu lagi, nambah pengetahuan lagi bahwa ada kerajaan, ternyata ada Arum Paroto di Bone. Saya tahunya cuma kerajaan Bone. Dan ada acara yang dilakukan kayak simposium itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah kalau untuk depan dalam waktu dekat ini ada ini acara apa nih? Ya memang ada event-event lagi. Ada event lagi. Karena kan saya termasuk orang yang aktif di asosiasi kan. Jadi nanti ada beberapa kegiatan lagi, agenda ke depan yang memang ya intinya itu kesejahteraan masyarakat lah, kemakmuran masyarakat kan begitu. Yang terpenting sih adalah kemakmuran masyarakat, dari rakyat kembali ke rakyat ya Pak. Jadi bukan kan karena kita dipercaya kan selaku tokoh masyarakat nah inilah mungkin artinya saatnya kita berbicara supaya kita didengar lah gitu aja. Itu aja ya Pak. Ya udah, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya nih Puang, kita bisa ngobrol. Saya senang sekali loh bisa ngobrol-ngobrol dengan Puang Alwi nih. Dan semoga nanti kalau ada acara-acara lagi dikabarin ya Puang. Jadi kita bisa tetap mengupdate, tetap membantu menyuarakan gimana pesannya bisa sampai ke masyarakat. Ya udah, makasih banyak ya Puang ya.